Mari Bapak Ibu kita lihat firman Tuhan malam hari ini. Buka dengan saya 1 Samuel pasal yang kedua, ayat ke-35. Nah, minta mic-nya dibuka dia. Oh, aku nggak tahu. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Wow, ini ayatnya powerful. Tema kita malam hari ini adalah pengurapan imam. Kemarin saya bicara tentang pengurapan raja. Malam ini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu, membagikan kepada Bapak Ibu tentang pengurapan imam. Pengurapan imam diberikan kepada orang-orang yang melayani Tuhan full time atau penuh waktu seperti saya. Dan tugas imam yang utama adalah menyediakan makanan rohani bagi jemaat atau bagi anak-anak Tuhan. Ya, itu tugas seorang imam. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu seperti ayat yang kita baca dalam 1 Samuel 2 ayat 35 tadi. Tuhan tidak hanya mencari imam, tetapi Tuhan mencari imam kepercayaan. Katakan, Tuhan tidak hanya mencari imam, tapi imam kepercayaan. Dan Bapak Ibu tulis di situ, saya adalah imam kepercayaan itu. Katakan, saya imam kepercayaan. Haleluya. Kalau Tuhan cari imam kepercayaan, berarti ada imam yang tidak dapat dipercaya. Benar? Dan 1 Samuel pasal 2 ini menjelaskan tentang Imam Eli yang tidak dapat dipercaya. Bahkan Tuhan janji sedianya Tuhan akan mengokohkan kedudukan imam bagi keluarga Eli. Tapi karena Eli tidak dapat dipercaya, Tuhan menyingkirkan Eli dan keluarganya. Lalu Tuhan berkata, aku akan memilih imam kepercayaan. Dan saya percaya bahwa tidak semua dipanggil menjadi full time. Tetapi kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dengan full heart. Amin. Katakan, saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Tulis Bapak Ibu, saya melayani Tuhan sepenuh hati saya. Mungkin Bapak Ibu tidak full time, tapi Bapak Ibu melayani dengan full heart. Ada orang yang full time tapi tidak full heart. Tapi ada orang yang full heart sekalipun tidak full time. Alangkah baiknya kalau dia full time dan full heart. Amin. Dan saudara dan saya melayani Tuhan dengan full heart. Saya percaya ini merupakan sebuah panggilan untuk imam kepercayaan, dan pengurapan imam itu turun kepada imam kepercayaan. Nah, tujuan dari kita menerima pengurapan imam itu adalah yang pertama, bahwa imam harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Katakan, imam harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Keluaran 28 ayat yang pertama. Kita lihat Keluaran 28 ayat yang pertama. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Jadi yang memilih mereka adalah Tuhan untuk menjadi apa? Perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan di hadapan Tuhan dan kepada umat Allah. Coba kita lihat lagi Keluaran 30 ayat 30. Alkitab berkata begini, engkau harus juga mengurapi
Tuhan bicara kepada Musa, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Haleluya. Engkau harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Seorang imam ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maka dia harus diurapi. Ini yang saya sebut dengan pengurapan imam. Dan pengurapan imam ini turun kepada Harun dan anak-anaknya. Ketika pengurapan itu salah untuk dipergunakan, maka mati, yaitu anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mati di hadapan Tuhan. Karena mereka membawa api asing di hadapan Tuhan. Api asing itu adalah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan gak suruh mereka lakukan, tapi mereka lakukan. Terlalu berani di hadapan Tuhan. Nah, seorang imam yang dipilih Tuhan harus memiliki pengurapan imam. Jadi ketika minyak urapan, ya, ketika minyak urapan, ya Bapak Ibu tahu, ketika minyak urapan itu turun, ya, minyak urapan itu turun di atas. Minyak urapan itu turun di atas Harun, maka minyak urapan itu bahasa Ibraninya itu adalah misak. Ya, Yunani ya. Misak. Misak itu artinya mengoles. Makanya kenapa minggu pertama atau minggu keempat kita mengoles minyak, itu namanya misak. Kemudian urapan itu adalah maskah. Yunani itu ya saudara ya. Adalah maskah. Kemudian dikatakan yang diurapi itu artinya masiak. Masiak, M-A-S-H-I-A-K-H. Masiak, kemudian kita dapat kata Mesias, yang artinya diurapi. Belajar sedikit tentang teologi ya Bapak Ibu ya. Bahasa Yunani. Karena Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan bahasa Aram Mesopotamia. Aram Mesopotamia itu Mesir. Ya. Dan Alkitab mengatakan begini, bahwa ternyata minyak urapan itu adalah Kristus sendiri. Perjanjian baru berbicara tentang kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata imam di dalam Alkitab ada 853 kali disebutkan. Berarti keimamatan, imam, fungsinya, panggilannya sangat penting. Katakan amin. Seorang imam yang dipilih Tuhan harus memiliki pengurapan imam. Katakan, saya memiliki pengurapan imam. Tulis Bapak Ibu, saya memiliki pengurapan imam. Dan pengurapan imam itu diterima oleh Harun dan anak-anaknya melalui urapan minyak oleh panggilan Tuhan itu. Jadi ketika Musa mengurapi, mengoles, masak, maskah, kemudian Masiak atau Mesias, yang artinya Kristus atau Mesias, maka mereka diurapi untuk menjadi raja. Pada masa dulu itu pengurapan minyak itu diturunkan dari kepala. Kemudian bukan cuma pengurapan minyak, tapi jubah imam harus dipakai. Haleluya. Dan selama jubah imam itu masih imam kenakan, maka akan ada perlindungan Tuhan bagi imam tersebut. Ingat Bapak Ibu ya, jubah itu gambaran tentang kehidupan rohani, tentang perbuatan orang-orang benar. Selama Bapak Ibu pakai jubah imam, maka kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam proteksi Tuhan. Kalau Bapak Ibu belajar, Harun dan Miriam mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambil Musa. Memang salah, Musa salah. Bilangan 12 ayat 1-2 kita belajar, Miriam serta Harun mengatai Musa
berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Alkitab katakan ketika mereka mengatai Musa, Harun dan Miriam mengatai Musa, Musa nggak dengar, tapi kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Lalu ayat yang ketiga Alkitab katakan, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Next, Alkitab berkata begini, lalu berfirmanlah, dengarkanlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya, dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Lalu ayat yang ke-8 katakan, lewat terus, lalu dikatakan bahwa ayat 9, Miriam kena kusta putih. Ayat 10, dan ketika awan telah naik, sekinah glory Tuhan ada di dalamnya, kemuliaan Tuhan ada dalamnya, dan Tuhan ada dalamnya. Dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Kembali ke audiens. Pertanyaan saya begini, yang katai Musa hanya Miriam atau Harun juga yang katai Musa? Dua-duanya. Tapi yang kena kusta hanya satu, yaitu Miriam. Kenapa Harun tidak kena kusta putih? Karena Harun masih pakai jubah imam. Selama Bapak Ibu pakai jubah imam itu panggilan untuk Bapak Ibu melayani, panggilan untuk Bapak Ibu berdiri di dalam panggilan ilahi, melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka ada God's proteksi. Harusnya dua-dua yang kena kusta putih. Tapi yang kena cuma satu orang. Miriam yang kena, Harun tidak kena. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, tapi ketika jubah imam ditanggalkan dari Harun, maka sesuatu terjadi bagi Harun. Coba kita lihat Bilangan 20 ayat 28. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat Bilangan 20 ayat 28. Ingat bahwa imam adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Kalau perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, maka Bapak Ibu harus menjadi perpanjangan mulut Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan pikiran Tuhan, perpanjangan perkataan dan kehidupan Tuhan. Musa menanggalkan pakaian Harun, pakaian yang mana? Pakaian imam, dan mengenakan kepada anaknya Eliezer. Lalu Alkitab katakan, matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eliezer turun dari gunung itu. Kapan Harun mati? Kembali. Kapan Harun mati? Ketika jubah imam dilepaskan daripada dia. Pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis akan mati kalau saudara menanggalkan jubah pelayanan saudara. Jubah keimamatan Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu sadari, ketika Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan, contoh jadi singers, jadi usher, jadi pembawa persembahan, kolektaan, Bapak Ibu jadi pengurus, Bapak Ibu jadi diaken, diakonos, Bapak Ibu jadi majelis, Bapak Ibu jadi jemaat yang setia melayani dalam pujian dan penyembahan, praise and worship, dalam tim profetik, maka tanpa Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu sedang ada dalam urapan keimamatan. Bapak Ibu sebagai pensyafaat, Bapak Ibu sebagai suami kepala rumah tangga, menjadi imam untuk keluarganya. Mungkin ibu-ibu jadi single parents di rumah, dan ibu-ibu membawa seisi keluarga melayani Tuhan. Anda dan saya sedang ada dalam sebuah pelayanan. Ketika meninggalkan itu, imamnya mati. Ketika menanggalkan itu, imamnya mati. Ada banyak pelayanan, ada banyak pribadi-pribadi yang langsung sakit, ada banyak pribadi-pribadi yang langsung bermasalah ketika mereka meninggalkan pelayanan. Saya ingat ketika tahun 2012, papa saya meninggal tahun 2012,
Sebulan sebelum beliau meninggal, saya dari Makassar datang ke Ambon, saudara. Ketika saya datang dan papa saya keluar, dan papa saya itu ngaku dosa untuk saya. Ada 4 hal yang papa saya ngaku untuk saya. Hal yang pertama yang papa saya ngaku untuk saya begini. Papa ditawarin untuk jadi majelis jemaat selama 3 kali, papa tolak. Dan papa saya bilang gini, apakah itu dosa? Saya katakan begini, tidak dosa. Kecuali kalau papa terima dan papa tidak melakukannya. Dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada papa. Tapi kalau papa nolak baik-baik, maka papa tidak nanggung dosa itu. Bahkan seumur hidup 75 tahun, beliau hidup dengan tertuduh bahwa jangan-jangan itu dosa. Ada orang yang masuk dalam pelayanan, dan mereka pikir biasa saja untuk meninggalkan sebuah pelayanan. Jadi koordinator ibadah raya, koordinator profetik, koordinator pujian penyembahan, koordinator gereja anak. Mereka pikir biasa saja, tanpa sadar mereka meninggalkan pelayanan itu. Tanpa sadar bahwa mereka sedang menanggalkan jubah keimamatan, seketika imam mati. Papa saya ngaku itu kepada saya. Kemudian saya doakan papa saya. 1 bulan kemudian beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kita dipanggil, diurapi dengan pengurapan keimamatan untuk menjadi perpanjangan tangan di hadapan Tuhan. Mari pergunakan kepercayaan ini dengan baik-baik, supaya saudara jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan dengan setia, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yang bisa untuk melihat Sakinah glory yang bisa masuk dalam ruang kudus, ruang maha kudus, hanya para imam. Pada masa perjanjian lama, yang masuk dalam ruang maha kudus sekali setahun, hanya imam besar. Amin. Tapi ketika Yesus datang, Tuhan Yesus mati bagi saudara dan saya, maka tabir itu terbelah. Semua kita bisa datang dengan keberanian percaya untuk berdiri di hadapan ruang maha kudus dan menyembah Dia, Sang Raja yang agung itu. Beberapa daripada Bapak Ibu sedang menanggalkan jubah keimamatan Bapak Ibu. Jangan heran kalau kita diserang habis-habisan. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar yang kedua. Pengurapan imam diberikan buat kita agar kita menjadi imam kepercayaan. Bukan cuma sekedar imam, tapi imam kepercayaan. Imam kepercayaan adalah imam yang diurapi. Katakan, imam kepercayaan adalah imam yang diurapi. Tulis Bapak Ibu, imam kepercayaan adalah imam yang diurapi. Katakan, saya sudah diurapi oleh Tuhan. Dan imam yang diurapi adalah Tuhan Yesus. Makanya ada lagu, Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung kau imam besar yang agung. Haleluya. Dan imam kepercayaan adalah imam yang diurapi. Dan imam yang diurapi adalah Tuhan Yesus, imam besar yang agung. Menurut 1 Samuel 2 ayat 35 tadi ayat kita berkata, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Ini merupakan sebuah nubuatan di mana akan datang seorang imam kepercayaan, atau Tuhan membangun sekelompok imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 kalau kita baca. Dan firman Allah berkata begini,
Imam kepercayaan ini pertama akan berlaku sesuai dengan hatinya Tuhan. Sesuai dengan hati dan sesuai dengan pikiran jiwa, pikiran perasaannya Tuhan. Artinya bahwa seorang imam, kita ketika jadi imam, ketika Bapak Ibu datang menyembah Tuhan, Anda imamat. Ketika suami membawa seisi keluarga menyembah Tuhan, maka keimamatan sedang dibangun. Ketika kita datang ibadah dan menyembah Tuhan, imam sedang datang menyembah Tuhan. Ketika kita datang berdoa, ketika kita datang berseru dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Anda imam-imam yang sedang melayani raja di atas segala raja. Alkitab katakan mereka berlaku setia, berlaku sesuai dengan hati dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan bagi mereka keturunan yang teguh dan setia. Sehingga ia akan tetap berdiri di hadapan orang yang kuurapi. Ternyata kerinduan daripada hati Tuhan adalah generasi kita akan tetap berdiri di hadapan yang diurapi Kristus atau Mesias atau Masiak. Kemudian kita dapat kata Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah pribadi yang mengurapi saudara dan saya. Ketika gereja mengerti ini, seorang imam tidak hanya pintar secara ilmu, tidak hanya punya pengetahuan yang banyak, tidak hanya pintar bicara, tidak hanya ganteng, tidak hanya cantik, atau memiliki hal-hal lahiriah yang menarik, tetapi Alkitab berkata, ia harus diurapi oleh Tuhan. Amin. Entah dia laki, atau entah dia perempuan, dia harus diurapi oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu diurapi oleh Tuhan, maka saudara dan saya adalah imam yang akan melayani, bahkan imam kepercayaan. Cari orang percaya itu sulit, Bapak Ibu. Dan orang yang kita percayai adalah orang yang kita kenal. Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar kepada imam-imamnya. Bukan cuma imam, tapi imam kepercayaan adalah kepada orang yang Tuhan kenal. Amin. Atau yang mengenal Tuhan, dan Tuhan mengenal dia. Nah, tanda orang diurapi adalah memiliki urapan dalam dirinya. Haleluya. Tanda orang diurapi adalah ia memiliki Messiah, Kristus, urapan dalam dirinya. Have Jesus live in us. Yesus ada dalam saudara adalah pengharapan akan kemuliaan. Katakan amin. Katakan, yang diurapi ada dalam saya, maka saya diurapi. Amin. Ketika Bapak Ibu memiliki Yesus dalam diri kita, maka ketika seorang imam yang diurapi, imam yang dapat dipercaya, yang berdiri setia sesuai dengan hati dan jiwanya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, maka saya percaya yang pertama yang dimiliki oleh orang seperti ini adalah hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Imam Eli tidak menyenangkan Tuhan. Tapi Alkitab berkata Yesus hidup menyenangkan Bapaknya. Dan saudara dan saya yang punya Yesus di dalam harus menyenangkan dia. Apakah hari ini Anda menyenangkan Tuhan? Hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Imam Eli tidak hidup menyenangkan Tuhan. Kenapa? Dia membiarkan lampu rumah Tuhan hampir padam. Lampu rumah Tuhan itu adalah kaki dia. Menorah yang punya 7 buah lampu. Atau 9 buah lampu. Bicara tentang 7 mata Allah dan 9 karunia utama dari Roh Kudus. Membiarkannya hampir padam, padahal harusnya kalau imam kepercayaan, tiap hari dia harus datang dan memotong sumbunya, menambahkan minyak ke dalamnya, dan lampu tidak boleh padam. Kalau lampu mati, imam mati. Kalau imam gak punya kehidupan doa, keintiman dengan Tuhan, imam mati. Kalau orang percaya tidak punya keintiman dengan Tuhan, maka rohaninya mati. Amin. Dan Alkitab berkata bahwa Eli membiarkan lampu rumah Tuhan hampir padam. Yang kedua, Eli tidak menegur anak-anaknya.
yang melakukan kejahatan dalam hati mereka, dalam tindakan mereka yang membuat orang Israel berdosa. Jadi Eli sebagai imam dalam keluarga, bahkan sebagai hakim atas Israel, dia tidak mendidik anak-anaknya lebih dulu. Makanya Bapak Ibu, tugas seorang suami dalam rumah, tugas seorang istri dalam rumah adalah membawa seisi rumahnya untuk menyembah Tuhan. Amin. As for me and my house, we will serve the Lord. Tetapi aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan, akan menyembah Tuhan. Itu perkataan Yosua sebelum Yosua mati. Pilih hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan, akan menyembah Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Alkitab berkata bahwa Eli tidak mendidik anak-anaknya. Tugas saya adalah mendidik anak-anak saya untuk mereka melayani Tuhan. Untuk mereka mulai pakai jubah keimamatan mereka. Temukan potensi mereka, lalu pakai untuk melayani Tuhan. Tapi dia nggak bisa nyanyi, Pak. Nggak bisa main musik, Pak. Bahwa pelayanan bukan cuma di mimbar gereja. Pelayanan bukan cuma di pintu gereja. Tapi pelayanan itu adalah di semua tempat aspek kehidupan saudara. Anda bisa pakai itu untuk melayani Tuhan. Kita bisa pakai mimbar kita untuk menjadi tempat di mana kita melayani orang lain. Dan di situ kemuliaan Allah dinyatakan. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, mata Eli itu sudah kabur. Mata yang kabur bicara tentang sudah tidak ada visi. Sudah tidak ada lagi penglihatan ilahi. Sudah tidak ada lagi pernyataan Tuhan. Kalau saudara datang kepada gereja yang sudah tidak ada lagi pernyataan Tuhan, yang sudah tidak ada lagi vision ilahi, tidak ada lagi karunia, tidak ada lagi penglihatan, tidak ada lagi sign and wonders, tidak ada lagi tanda-tanda heran, maka sebenarnya itu mata yang kabur. Gereja yang sudah memiliki mata yang kabur. Haleluya. Alkitab berkata begini, bahwa ketika Eli mendengar bahwa anak-anaknya Hofni dan Pinehasnya mati, tabut Allah dirampas, maka dia mati, dia jatuh dari kursinya dan batang lehernya patah. Dari tadinya ada Kabot, cucunya bernama Ikabot, yang artinya kemuliaan Allah telah meninggalkan Israel. Kalau Kabot adalah kemuliaan Allah tinggal di atas Israel, tapi ketika kita sudah membiarkan lampu rumah Tuhan padam, kita tidak mendidik keluarga kita dengan benar, dan tidak punya visi ilahi, tidak punya lagi penglihatan ilahi, tidak ada lagi karunia, sign and wonders, mujizat, tanda-tanda heran terjadi di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam gereja lokal. Itu tanda-tanda bahwa kita bukan imam kepercayaan. Mungkin Bapak Ibu menjadi imam, tapi bukan imam kepercayaan yang diurapi oleh Tuhan. Sebab kalau imam kepercayaan yang diurapi oleh Tuhan, maka Yesus kemana saja dia pergi, maka tanda-tanda heran dan mujizat terjadi. Beberapa orang berkata, Pak, itu mujizat hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu hanya terjadi di masa kitab Kisah para Rasul. No. Selama kita masih menyembah Yesus hari ini, maka Yesus yang sama masih melakukan mujizat sampai hari ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak pernah sama. Maka mujizatnya dulu, sekarang, selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Bagi imam kepercayaan, Anda akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan Anda adalah penyambung lidahnya. Anda adalah perpanjangan tangannya. Anda adalah imam kepercayaan Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin 12 kali. Katakan, saya imam kepercayaan Tuhan. Di mana saya berada, maka saya tidak membiarkan lampu rumah Allah padam. Roh saya harus menyala-nyala. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Makanya ada lagu berkata, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu
Bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu. Ladang siap untuk dituai. Pekerjaan siap menunggu. Ladang siap dituai. Wow. Harus punya roh yang menyala-nyala untuk kita menuai. Kita harus mendidik orang-orang di sekeliling kita. Supaya kita tidak tertipu, anak-anak kita tidak tertipu dengan tipu muslihat setan. Didik jemaat kita, supaya saudara jemaat tidak disesatkan. Eli tidak menegur anak-anaknya. Dia membiarkan anak-anaknya ambil persembahan yang kudus, lalu mengenyangkan, menggemukkan dirinya. Tidak punya vision. Terhadap apa? Tidak lagi dengar suara Tuhan. Tapi saya percaya malam hari ini, kita adalah imam kepercayaan. Dan tugas imam kepercayaan adalah membawa seluruh umat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Katakan, tugas saya adalah membawa seluruh keluarga saya mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Jangan membawa keluarga kita hanya untuk mujizat. Jangan membawa keluarga kita hanya untuk berkat. Jangan membawa keluarga kita hanya untuk pemulihan. Jangan membawa keluarga kita hanya untuk omset tambah naik. Jangan membawa keluarga kita hanya untuk supaya kita dipakai dengan karunia-karunia yang hebat. No. Tapi bawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka saudara dan saya adalah imam kepercayaan. Jangan peralat umat Allah untuk mendapatkan keuntungan. Jangan peralat Tuhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tulis, jangan peralat Tuhan untuk dapatkan keuntungan. Kalau saya berkata kepada diri saya, jangan peralat umat Allah untuk dapatkan keuntungan pribadi. Tapi kita harus membawa umat Allah untuk mengenal Allah dengan benar. Ketika mereka diberkati, maka saya percaya pelayanan diberkati, keluarga diberkati, bisnismu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati. Katakan yes and amen 1 juta kali. Haleluya. Amin. Tugas imam kepercayaan yang kedua adalah untuk memberkati umat Tuhan dengan berkat imam. Makanya setiap selesai ibadah saya memberkati Bapak Ibu dengan bilangan pasal 6 ayat 24-25. Itu berkat imam. Tuhan yang bilang kepada Musa untuk Harun imam besar menaruh berkat itu di atas umat Israel. Coba kita lihat. Kita bilangan pasal 6 ayat 24-25. Wow. Yes and amen 1 juta kali. Tolong ditunjukkan. Bilangan 6, 24, 25. Mulai dari ayat 23 dulu. Ayat 23 dulu. Berbicaralah kepada Tuhan bilang, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 25, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lalu lihat ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Wow. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan tinggalkan ibadah sebelum berkat imam ditaruh di atas saudara. Karena ada ayatnya. Karena ada ayatnya, kecuali mungkin ada sesuatu yang sangat mendesak. Tapi kalau Bapak Ibu datang di sebuah ibadah, jangan tinggalkan ibadah, karena Tuhan perintahkan, Musa katakan kepada Harun,
taruh berkat atas namaku kepada umat Allah. Dan berkat pada bilangan 6, 24, 25, 27, itu adalah berkat imam kepercayaan kepada umat Allah. Bapak Ibu bisa taruh kepada keluarga. Sehingga keluarga Bapak Ibu diberkati. Katakan amin. Amin. Saya tidak akan tinggalkan ibadah sebelum dapat berkat imam. Karena Tuhan pakai itu menjadi perpanjangan tangan melalui para imam untuk memberkati kita. Kalau hari ini Anda belum diberkati, tunggu berkat para imam. Kalau anak-anak Anda belum diberkati, datang kepada papa mamamu, minta ditumpangin tangan. Kalau keluarga-keluarga belum diberkati, jangan tinggalkan ibadah sebelum dapat berkat imam. Ini pengurapan imam yang harus turun dalam kehidupan saudara. Harusnya engkau menaruh berkat ini ke atas umatku Israel. Naruh namaku di atas mereka. Di dalam nama ada sifat, dalam nama ada kebanggaan, dalam nama ada berkat, dalam nama ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada terobosan, dalam nama Yesus ada berkat, dalam nama Yesus dia nama di atas segala nama dan setan takut dengan nama itu. Dan Tuhan percayakan imam kepercayaan untuk meletakkan berkat itu. Wow. Tugas para imam kepercayaan yang ketiga adalah untuk menjadi perantara antara manusia dengan Bapa di sorga. Makanya kenapa orang datang kepada para pendeta? Karena jadi perantara. Tapi hari ini saya tidak mau mengkultuskan. Saya juga tidak mau saudara mengkultuskan saya. Saya mau Anda menyembah Yesus Tuhan dan Raja. Memang betul Tuhan pilih orang-orang tertentu dengan karunia tertentu. Yes. Tapi bukan berarti mereka jadi idol. Hanya Yesus yang jadi idola kita. Dialah Jesus be the center. Dia raja di atas segala raja. Dan nama di atas segala nama. Yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Katakan haleluya. Siapa pendeta Luther Bias? Kacungnya Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus, maka tidak ada artinya Luther Bias. Saya hanya imam kepercayaan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi perantara. Dan Tuhan gak mau cuma satu orang. Tuhan mau semua kita. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Kalau Bapak Ibu dengar ada orang yang berkata bahwa dia yang paling hebat karena pengurapannya, karena dia yang mendoakan, karena kalau tidak dia mendoakan maka tidak sembuh, maka saudara hati-hati. Ketika seseorang membawa dirinya, memuliakan dirinya sendiri dan tidak memuliakan Tuhan, maka hati-hati. Mungkin dia imam, tapi bukan imam kepercayaan. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Garis kata imamat yang rajani. Kita adalah imamat. Imamat itu adalah sekumpulan imam yang melayani raja. Kita adalah imam yang melayani raja. Wow. Bukan cuma satu orang, bukan cuma imam, tapi imamat. Lebih dari satu. Tuhan gak hanya mau cuma satu Luther, tapi Tuhan mau semua kita melayani Dia. Untuk menjadi perantara, alangkah baiknya kalau kita bersyafaat. Alangkah baiknya kalau kita mendoakan orang sakit. Alangkah baiknya kalau semua kita bisa berkhotbah, bisa ngajar.
Alangkah baiknya kalau kita semua bisa bernubuat. Alangkah baiknya kalau kita semua mengusir setan. Sekalipun memang ada stratanya, ada tingkatan, ada ekspresi karunia-Nya. Tapi Tuhan gak mau cuma pakai satu orang. Tuhan mau pakai semua kita sebagai tubuh Kristus untuk membangun kerajaan-Nya di muka bumi ini. Yesus kita adalah perantara bagi kita. Katakan amin. Katakan Yesus menjadi perantara dan saya adalah perantara antara manusia dengan Tuhan Yesus. Tulis Bapak Ibu, saya adalah perantara antara manusia dengan Tuhan. Berarti Bapak Ibu berdiri di antara. Berdiri di tengah-tengah. Intercessor. Itu adalah pensyafaat. Seorang imam adalah seorang pensyafaat. Bapak Ibu bisa ketahuan bahwa dia seorang imam adalah suka berdoa. Tugas seorang imam adalah membawa korban. Sekarang ini korban adalah doa. Korban adalah pujian penyembahan. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Membawa korban syukur, membawa darah Yesus, membawa korban pujian. Bisa lihat seorang imam kepercayaan itu adalah suka memuji, suka menyembah Tuhan. Jadi perantara, suka berdoa kepada orang lain. Dia punya kebutuhan banyak, betul. Tapi dia banyak berdoa kepada orang lain. Itu intercessor. Berarti Bapak Ibu dikasih pengurapan imam untuk jadi perantara. Dan ketika Bapak Ibu jadi perantara, berarti Bapak Ibu jadi juru bicara Tuhan. Wow. Apa-apa Tuhan akan kasih tahu kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kasih tahu kepada umat Allah. Kasih tahu kepada orang lain. Makanya orang katakan, kenapa dia bisa dengar suara Tuhan? Saya kok nggak pernah. Karena dia jadi imam kepercayaan. Karena dia jadi perantara di hadapan Tuhan. Dia punya waktu yang suka quality time dengan Tuhan. Ini para intercessor. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berapa banyak yang mau dapat pertolongan Tuhan? Maka Alkitab berkata, mari, ada ajakan, mari kita dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia. Menghadap takhta kasih karunia adalah satu kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menjadi perantara dengan kekuatan Roh Kudus. Kita bisa berdiri bagi bangsa, kota, pribadi lepas pribadi. Jadi kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Wow. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, terobosan-terobosan akan terjadi, karena ini merupakan sebuah hak istimewa. Dalam alam roh, para perantara ini akan masuk dalam sidang ilahi. Sehingga Bapak Ibu akan mendengarkan keputusan-keputusan Tuhan. Tuhan bilang ini, akan terjadi ini. Makanya Bapak Ibu lihat 2 hari yang lalu, tiba-tiba saya lihat bahwa di Bogor dan Jawa Barat itu tiba-tiba hujan es seperti kelereng. Dan Bapak Ibu bisa dengar nubuatannya. Besoknya, hujan es yang belum pernah terjadi di Bogor. Terjadi di beberapa kecamatan di Jawa Barat itu. Dan keluar langsung di berita. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, bukan karena saya hebat, tapi semata-mata karena kasih karunia,
menyediakan wadah hidup ini untuk menjadi aliran kuasa dan hadirat Tuhan dinyatakan. Untuk memberitahukan apa yang akan terjadi. Artinya, Tuhan masih memakai karunia-karunia penglihatan nubuatan untuk mempersiapkan umat Allah sampai hari ini. Berarti pengurapan imam masih terjadi sampai hari ini. Dan Tuhan masih berikan kepada kita. Kalau masa lampau, Tuhan hanya pakai keluarga Imam Harun. Pada masa perjanjian baru, Tuhan pakai semua kita untuk menjadi imam. Pilihannya hari ini, mau jadi imam saja atau mau jadi imam kepercayaan. Dan kalau sudah jadi imam kepercayaan, maka Bapak Ibu naik kepada level berikut, jadi perantara. Firman Allah berkata sampai hari ini, Tuhan Yesus pekerjaannya di sorga adalah jadi perantara. Masih bersyafaat bagi saudara dan saya. Untuk keselamatan saudara dan saya. Itu pengurapan imam. Dan saudara tahu kalau pengurapan imam turun. Maka Alkitab berkata begini, ketika imam masuk ke ruang Maha Kudus, maka pemilik sorga turun, Shekinah glory, awan kemuliaan turun. Ketika imam masuk dan dia tahu bahwa dia datang dengan kehidupan yang benar, dengan korban yang benar, maka imam tidak pernah bawa korek api. Di mezbah korban bakaran tidak pernah ada korek api. Dia hanya pastikan bahwa korban yang dia persembahkan adalah korban yang sempurna. Ketika Bapak Ibu datang dan mempersembahkan korban yang sempurna, pikiran yang terbaik, jiwa yang terbaik, tubuh yang terbaik menurut Roma, persembahkan mungkin Bapak Ibu punya harta milik yang terbaik Bapak Ibu persembahkan. Maka sorga menjawab dengan api. Saudara, kemarin ada seorang hamba Tuhan, saya tutup dengan ini. Seorang hamba Tuhan, dia bersaksi kepada saya. Dia sedang dalam sebuah pergumulan, ya, dan dia berkata kepada istrinya, Tuhan itu sudah lakukan banyak untuk kita. Sedangkan karena dia seorang gembala, dia berkata, kita selagi punya kebutuhan begitu banyak untuk pelayanan. Dan dalam masa-masa seperti ini, ada begitu banyak kebutuhan dalam hal keuangan. Saudara tahu dia punya mobil yang dia sayangi. Lalu dia berkata kepada istrinya, kita masukin mobil itu untuk mengambil dana dalam jumlah tertentu. Saudara tahu, malam-malam itu diminta sama orang biasanya pinjam-pinjam dana itu. Minta difoto, namanya apa? Leasing ya. Untuk leasing, malamnya itu difoto, disuruh selfie, saudara tahu. Dia lakukan semua, surat-surat diminta, KTP diminta, NPWP diminta, KK diminta, suami istri diminta, surat PBB diminta, pajak foto rumah diminta. Saudara tahu, dan hamba Tuhan ini tetap berkata begini, Tuhan sudah melakukan banyak untuk kita. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan supaya pelayanan, kebutuhan dalam pelayanan ini tetap bisa jalan. Dan mereka juga sedang membangun, Bapak Ibu, rumah Tuhan. Bapak Ibu tahu, besoknya nggak lama. Ada orang yang WhatsApp hamba Tuhan itu berkata begini, Pak, lusa nanti, besoknya nanti, kami akan transfer di rekening 200 juta rupiah. Ketika hamba Tuhan itu bicara, saya ngomong dengan istri saya, ada kalanya Tuhan itu cuma tes hati. Saya ngomong kepada istri saya begini, hamba Tuhan itu kan punya mobil yang dia senang. Dan itu mobil yang dia suka untuk dia pakai. Ketika dia punya kerinduan, nggak jual, tapi mau ambil dana, nanti dia cicil pelan-pelan supaya pelayanan jalan. Sorga intervensi. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, pelayanan tanpa korban tidak ada kemuliaan. Bapak Ibu tulis di situ, pelayanan tanpa korban tidak ada kemuliaan. Ada orang banyak yang ingin lihat kemuliaan, lihat berkat, lihat pemulihan, kesembuhan, tapi nggak mau korban. Nggak mau korban waktu,
nggak mau korban tenaga, nggak mau korban perasaan ketika dia dihakimi, ketika dia diperlakukan tidak adil, disalah mengerti oleh orang lain, ketika dia diambil bagian yang punya dia, ketika dia diambil haknya dia yang harusnya menjadi miliknya, dia kepingin balas, dia nggak rela. Dia nggak seperti Yesus, yang diambil semuanya, tetap melayani sampai ending. It is finished. Itu imam kepercayaan. Seseorang yang punya pengurapan, maka dia hanya fokus kepada tujuan dari pengurapan itu, memperlengkapi orang lain. Dan pengurapan imam turun di atas setiap kita.